terbelah memperlihatkan bagian belakang kepalanya. Dan di sana ada mulut besar, bibir merah, gigi tajam, lidah panjang menjulur, mengunyah segenggam nasi dengan lahap. Hai, ayah. Mana sih nih anak? Kok gelap di sini? Wow! Saksikan Hoba, horor bareng Ayah dan Yosa, hanya di channel Manimasi. Yosa! Kamu pernah lihat orang yang kelihatannya biasa saja, cantik, ramah, dan tenang, tapi ternyata menyimpan sesuatu yang menakutkan? Di Jepang, ada legenda tentang wanita seperti itu. Dari depan, dia tampak normal, tapi di balik rambut panjangnya, tersembunyi mulut kedua. Mereka menyebutnya Futakuchi Onna, wanita bermulut dua. Namaku Satoshi. Aku bekerja di desa kecil di daerah Niigata. Waktu itu, aku sering tinggal di rumah paman dan bertemu banyak orang baru. Salah satunya seorang wanita bernama Kaori. Dia cantik, pendiam, dan selalu menutup rambut panjangnya menutupi punggung. Orang-orang bilang dia istri yang sempurna, hemat, rajin, dan tidak pernah makan banyak. Tapi ada satu hal yang aneh. Meski Kaori jarang terlihat makan, beras di gudang paman selalu cepat habis. Bahkan lebih cepat dari biasanya. Suatu malam, aku tidak bisa tidur. Aku mendengar suara aneh dari dapur, seperti suara kunyahan, keras dan rakus. Aku mengendap-endap ke suara itu. Di dapur gelap, hanya ada cahaya bulan yang masuk lewat jendela. Aku melihat Kaori berdiri di belakangku. Tangannya gemetar, tapi dia tidak sedang makan dengan mulutnya. Aku melangkah lebih dekat, dan saat itulah aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Rambut panjangnya tergerai, bergerak sendiri, terbelah memperlihatkan bagian belakang kepalanya. Dan di sana ada mulut besar, bibir merah, gigi tajam, lidah panjang menjulur, mengunyah segenggam nasi dengan lahap. Suara kunyahannya keras, rakus, seolah tidak pernah kenyang. Aku hampir menjerit, tapi tanganku menutup mulut sendiri. Kalau dia tahu aku melihatnya, mungkin aku tidak akan keluar dari dapur itu hidup-hidup. Mulut di belakang kepalanya tiba-tiba berbicara. Aku lapar, lebih banyak lagi. Rambut Kaori bergerak seperti tangan, meraih makanan di rak, memasukkannya ke dalam mulut belakang itu. Sementara Kaori tetap diam, wajah depannya tenang, seolah tidak sadar ada kehidupan lain di tubuhnya. Aku berlari ketakutan, meninggalkan rumah itu. Dan sejak malam itu, aku tidak pernah lagi melihat Kaori. Orang-orang desa mulai berbisik. Mereka percaya Kaori adalah Futakuchi Onna. Konon, wanita bisa berubah jadi makhluk ini karena kutukan. Ada yang bilang itu terjadi pada wanita pelit soal makanan. Misalnya, seorang ibu tiri yang tidak memberi makan anak tirinya, hingga arwah dendam anak itu muncul sebagai mulut di belakang kepalanya. Ada juga yang bilang itu hukuman bagi orang yang berpura-pura hemat, padahal diam-diam dia sangat rakus. Mulut kedua itu akan terus menuntut makan, berteriak lapar, dan tidak pernah puas. Jadi, ingatlah, kalau kamu bertemu seorang wanita pendiam yang jarang makan, mungkin saja dia menyembunyikan sesuatu di balik rambut panjangnya. Sesuatu yang selalu lapar. Hai, ayah. Mana sih nih anak? Kok gelap di sini? Wow!
Saksikan Hoba, horor bareng Ayah dan Yosa, hanya di channel Manimasi. Yosa! Pernah dengar cerita hantu sekolah di Jepang? Bukan di lorong, bukan di kelas, tapi di toilet. Mereka menyebutnya Hanakosan. Konon, kalau kamu mengetuk pintu ketiga dari belakang di toilet perempuan dan bertanya, Hanakosan ada di sana? Kadang ada suara yang menjawab, aku di sini. Namaku Airi, siswi SMP di Yokohama. Sekolahku bangunannya tua, dengan lorong panjang dan toilet bergaya lama. Anak-anak di kelasku sering menakut-nakuti satu sama lain dengan cerita Hanakosan. Aku sebenarnya tidak percaya, tapi karena terlalu sering dibahas, rasa penasaranku jadi besar. Suatu sore, setelah klub olahraga bubar dan sekolah sudah sepi, aku memberanikan diri masuk ke toilet lantai 3. Toilet itu sunyi sekali, lampunya berkedip, udara lembab, dan baunya tidak enak. Aku berdiri di depan bilik ketiga dari belakang. Tanganku gemetar, tapi aku tetap mengetuk 3 kali. Dengan suara pelan, aku bertanya, Hanakosan ada di sana? Awalnya tidak ada jawaban. Aku menertawakan diriku sendiri, merasa bodoh. Tapi saat aku berbalik mau pergi, suara lirih terdengar dari dalam bilik. Aku di sini. Aku kaku. Suara itu jelas suara anak kecil. Perlahan, pintu bilik berdiri terbuka. Di dalamnya, aku melihat sesosok gadis kecil memakai rok merah dengan rambut bob pendek, wajah pucat. Dia menatapku tanpa ekspresi, lalu tersenyum tipis. Aku ingin berlari, tapi kakiku tidak bisa digerakkan. Senyum Hanakosan melebar, matanya kosong. Tangannya terjulur keluar dari bilik mencoba meraih rok seragamku. Aku menjadi sekencang mungkin, lalu berhasil menendang tangannya. Aku lari keluar toilet tanpa menoleh lagi. Nafasku memburu sampai aku mencapai gerbang sekolah. Sejak malam itu, aku tidak pernah berani lagi ke toilet lantai 3. Tapi rasa takutku makin besar setelah mendengar cerita asal-usulnya. Konon, Hanakosan dulunya benar-benar siswi kecil. Ada yang bilang dia mati saat Perang Dunia Kedua dan bersembunyi di toilet ketika bom jatuh. Ada yang bilang dia korban pembunuhan, ditikam di toilet sekolah. Dan ada juga yang percaya bahwa dia bunuh diri karena dibully teman-temannya. Apapun versinya, arwahnya masih terjebak di toilet itu, menunggu orang bodoh yang berani memanggil namanya. Jadi kalau suatu hari kamu berada di toilet sekolah yang sepi dan ingin mencoba mengetuk bilik ketiga, ingatlah, jika ada yang menjawab, aku di sini. Mungkin itu adalah Hanakosan. Hai, Ayah. Mana sih nih anak? Kok gelap di sini? Wow. Saksikan Hoba, horor bareng Ayah dan Yosa, hanya di channel Manimasi. Yosa! Pernah kebayang naik kereta tengah malam, lalu turun di stasiun yang bahkan tidak pernah ada di peta? Stasiun tanpa nama, tanpa orang, tanpa kehidupan, tapi begitu jelas di depan mata. Di Jepang, orang-orang menyebutnya Kisaragi Station, stasiun yang tidak pernah kembali. Namaku Kana, aku mahasiswa di Shizuoka, dan sering pulang malam naik kereta setelah part-time job. Biasanya aku hafal semua stasiun di jalur ini, karena sudah bertahun-tahun aku lewati. Tetapi malam itu berbeda. Kereta terasa lebih sepi dari biasanya. Tidak ada kondektur,
Tidak ada suara pengumuman, hanya ada bunyi roda kereta di rel. Aku duduk di kursi dekat jendela, menatap keluar. Gelap gulita, lampu jalan tidak terlihat. Seakan kereta ini berjalan ke arah yang tidak pernah ada sebelumnya. Aku sempat mengantuk, dan ketika terbangun, kereta sudah berhenti. Aku menoleh keluar jendela. Stasiun itu asing. Tidak ada penumpang lain yang turun. Tidak ada papan jadwal dan tidak ada petugas. Hanya ada papan nama kecil dengan tulisan samar. Kisaragi Eki. Aku bingung. Aku tahu semua stasiun di jalur ini. Tapi aku belum pernah mendengar Kisaragi sebelumnya. Aku turun dari kereta. Begitu kakiku menginjak peron, pintu kereta menutup sendiri. Kereta itu melaju lagi, meninggalkanku sendirian. Aku mencoba menyalakan ponselku. Sinyal hilang, hanya ada tulisan no service. Aku berjalan keluar stasiun. Di luar hanya ada jalan tanah gelap, dikelilingi hutan. Tidak ada rumah, tidak ada orang, hanya sunyi dan angin dingin yang menusuk tulang. Aku panik. Aku coba berjalan mengikuti jalan itu, berharap menemukan perkampungan. Tetapi semakin jauh aku melangkah, semakin sunyi rasanya. Lalu aku mendengar sesuatu, dentuman kecil seperti drum dari kejauhan. Aku berhenti, menajamkan telinga. Suara itu makin jelas, seperti irama ritual. Aku melihat ke belakang, ada cahaya obor dan bayangan orang-orang berpakaian putih berjalan mendekat ke arahku. Aku gemetar, aku ingin berlari, tapi kakiku kaku. Mereka semakin dekat, aku tidak bisa melihat wajah mereka, hanya obor yang bergoyang dan suara ritual yang makin keras. Aku tidak ingat bagaimana aku bisa kabur dari sana. Yang ku ingat, aku lari tanpa arah menembus hutan gelap, dan setelah itu semuanya kosong. Ketika aku membuka mata, aku sudah berada di kereta lagi, tapi jam di ponselku menunjukkan waktu tidak bergerak. Masih jam 12.08, seperti malam itu berhenti di sana. Orang-orang bilang tidak ada yang pernah benar-benar kembali dari Kisaragi Station. Kalau kau sampai di sana, itu berarti kau tidak lagi berada di dunia kita.